Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Duta Besar Heri Ahmadi yang saya cintai, sahabat saya, dan para diplomat, home staff, serta para pemuda, pelajar, mahasiswa yang tengah menjalankan studi di Jepang. Yang saya hormati para editor dan penulis buku yang alhamdulillah hari ini dilakukan acara bedah buku. Profesor Takashi Shiraishi, Indonesianis senior yang juga dikagumi oleh banyak kalangan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Profesor Jun Hona yang juga memiliki kedalaman pengetahuan tentang Indonesia dan Asia. Profesor Aizawa yang tadi sudah memberikan pandangannya, ini juga memiliki wawasan yang luas tentang not only democracy, tetapi juga hal-hal lain yang bagaimana sebuah negara dikelola, sebuah pemerintahan dijalankan. How the government works, how to run the government. Profesor Wahyu Prasetyawan yang juga sangat menguasai persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan demokrasi. Saya berterima kasih beliau semua bisa hadir pada acara yang penting pada hari ini. Jam berapa nanti sholat Jumat? Jam 12. Jadi berapa? Oke, masih ada waktu 1 jam. Mudah-mudahan saya akan kelola waktu ini supaya di mana saya harus berhenti dan kemudian di mana ada sesi Q&A bisa dilaksanakan. Saya juga melihat di samping teman-teman yang datang dari Jakarta, ada mantan menteri, mantan duta besar, anggota DPR RI yang masih aktif, juga mantan anggota DPR. I recognize kalau tidak salah ada Ibu Mari Pangestu ada di sini. Ini mantan Menteri Perdagangan, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juga ada Bung Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan. Di samping tadi ada Bung Andi Malarangeng, ada Bung Sarip Hasan yang juga mantan menteri. Ada satu bupati, Bupati Pacitan, yang sedang studi untuk meningkatkan dunia kepariwisataan di Pacitan. Mudah-mudahan dapat ilmu dari Jepang. Saya dengan Pak Dubes ini bersahabat sejak lama. Dulu waktu saya menjadi menteri tahun 1999, beliau anggota DPR RI dan kebetulan counterpart dari posisi saya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Kalau sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tentu bersama-sama ketika saya menjadi presiden, dalam konteks checks and balances, saya eksekutif, beliau ada di lembaga legislatif. Tapi sebetulnya sebelumnya pasti tidak disadari oleh Pak Heri, waktu beliau menjadi mahasiswa ITB, tokoh besar, aktivis ulung, saya waktu itu juga berada di Bandung sebagai prajurit. Saya seorang letnan yang bertugas di Brigade Infanteri Lintas Udara Kostrad. Yang saya ceritakan bukan itunya. Tahun 1978 ada upheaval. Ada student protest yang
cukup tinggi intensitasnya, not only di Jakarta, tapi juga di Bandung. Nah, waktu itu ada tensions yang tinggi antara tiga kampus ITB, UNPAD, dan IKIP. Sekarang menjadi UPI. Dan singkat kata, karena dianggap akan ada gangguan keamanan dan ketertiban, begitu bahasa waktu itu, mengganggu stabilitas nasional, begitu yang disampaikan, disiagakanlah satuan-satuan militer. If something happens, bagaimana untuk mengatasi gangguan stabilitas atau keamanan itu. Ada diskusi kecil. I was a then young lieutenant. Bersama-sama yang kemudian belakangan menjadi Panglima TNI, Indriartono Sutarto, senior saya, kita berdiskusi pada saat saya masih sangat muda. But we love democracy. Waktu itu diskusinya menarik. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar? Kecuali kalau sudah melawan hukum, menimbulkan keonaran di sana-sini, tentu tidak bisa dibiarkan. We have to respect the rule of law, but at the same time, we have to respect freedom of speech. Begitu cara berpikir saya, kami yang masih relatif muda sebetulnya, masih hijau dalam dunia politik. Tuhan Maha Besar, alhamdulillah, pemimpin militer di Jawa Barat waktu itu, Jenderal Himawan Sutanto, memiliki pandangan yang sama. Jadi itulah exposure saya yang sangat muda dalam dunia politik tentang seluk-beluk politik, tentang seluk-beluk demokrasi, human rights, the rule of law. Ternyata pengalaman waktu itu dan kita mesra, tidak ada benturan antara satuan militer dengan mahasiswa yang ada di kampus waktu itu, baik di ITB, di IKIP maupun di UNPAD. Dan ternyata Pak Heri, para profesor, teman-teman, ketika saya menjadi Komandan Korem Jogja, saya mendalami lagi tentang democracy, tentang human rights, tentang freedom, but tentu juga tentang security, tentang the rule of law. My thesis sejak itu, freedom of speech, apabila digunakan secara tepat, ya, itu hak. We have to respect it. Tetapi kalau misalkan ada tanda-tanda untuk menuju ke yang violating the rule of law, kita ingatkan secara persuasif, dan itu bisa terjadi. And I did it when I was a Komandan Korem di Yogyakarta. Jadi SBY muda sebetulnya. Saya ini prajurit profesional. Saya pernah bertempur hampir 5 tahun. Waktu itu di Timur Timur. I was trained as a professional soldier. Termasuk latihan-latihan khusus. Baik di Indonesia maupun di negara lain. Contohnya di Amerika Serikat. Tetapi sejak dulu saya harus siap bertempur untuk merah putih. Saya harus siap berperang for our beloved country. But to be frank, I love peace. Kalau bisa damai, mengapa harus berperang? Kalau masih ada political solution, diplomacy, why war? Why kita harus melaksanakan peperangan? Sehingga saya datang ke Tokyo kali ini diundang oleh Ken Rond untuk menjadi salah satu keynote speaker dalam Tokyo Conference 2025. Melihat dunia sedang seperti ini, gonjang-ganjing, ada chaos here and there, ada ya sesuatu yang mengejutkan, kembalinya Donald Trump 2.0, situasi di Ukraina, situasi di Timur Tengah, Gaza, dan so many places, so many issues. Oleh karena itu saya kemarin menyampaikan pikiran-pikiran saya, dan kemudian di Grips juga begitu, saya bicara tentang dunia, tentang Asia Timur dan Asia Tenggara, tentang the possible
partnerships and cooperation between Indonesia, between ASEAN and Japan and other countries in the region. Jadi menurut saya tetap ada kaitannya. Tadi sebelum datang ke sini, biasanya saya datang 1/4 jam sebelum acara dimulai, tetapi tadi saya menjawab pertanyaan wartawan dari Asahi Shimbun dan semula dijadwalkan hanya 40 menit sampai 70 menit. So, pertanyaannya menarik, tough question, termasuk bertanya tentang TNI, Polri di Indonesia, bertanya tentang reform yang dulu dijalankan dan mereka melihat apakah reformasi itu masih tetap dijalankan dengan baik di Indonesia, mereka tanyakan. Jadi sebelum nanti ada yang menanyakan, sudah ditanyakan lebih dahulu oleh teman-teman di Tokyo, di Jepang. Baik, tentu saya tidak akan cerita terlalu panjang, terlalu lengkap, terlalu komprehensif tentang sesuatu yang cakupannya luas sekali. Katakanlah tentang politik Indonesia, tentang demokrasi, tentang situasi yang dihadapi oleh negara kita. Saya kira butuh 1 semester nanti itu, atau paling tidak 3-4 jam. Jadi saya ingin menyampaikan pokok-pokoknya saja untuk diketahui bahwa sebenarnya setiap negara itu punya goals, punya interests, punya idealisme. Indonesia ini banyak calon-calon pemimpin bangsa yang sedang berstudi di Tokyo. Saya doakan sebagai orang tua, sebagai ayah, do your best. Kemudian nanti setelah cukup kembali ke tanah air, ikutlah memajukan bangsa dan saya doakan kalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu, tepat kalau saya mengingatkan kita punya tujuan besar sebagai bangsa, punya kepentingan sebagai negara, punya mimpi-mimpi, punya cita-cita, dan juga punya idealisme. Indonesia kalau saya ringkas apa yang diamanahkan oleh para pendiri Republik, kita ingin Indonesia kita ini damai. Kita ingin negara kita makin sejahtera. Kita ingin negara kita makin adil. Dan kita ingin rakyat betul-betul berdaulat di negeri kita. Sistem politik apapun, demokrasi model apapun, the power of the people, itu harus menjadi rujukan utama bagi bekerjanya negara, bekerjanya pemimpin. Kalau saya bisa permudah, persingkat, what we need, what we want, tiada lain adalah peace, justice, prosperity, and democracy. Dari masa ke masa, pemimpin-pemimpin bangsa do their best untuk mewujudkan itu semua. Tentu tidak selalu mudah, selalu ada ups and down sepanjang perjalanan sejarah Republik. Kemudian dari itu semua, sejarah demokrasi Indonesia, perjalanan politik Indonesia juga unik. Indonesia yang baru merdeka itu menjalankan demokrasi liberal dengan sistem parlementer, dengan segala dinamika dan jatuh bangunnya. Ternyata bangsa Indonesia mengatakan bukan itu pilihan terbaik. Oleh karena itu sejak 1959 demokrasi kita berubah menjadi demokrasi yang dikatakan guided democracy. Dikatakan juga setelah itu pemerintahan baru demokrasi Pancasila yang hakikatnya in essence itu seperti semi-authoritarian type democracy. Ternyata juga bukan itu yang dipilih oleh Indonesia. Ada krisis tahun 65 dan ada krisis 1998. Setelah itu ada koreksi sejarah. Lahirlah tekad luar biasa untuk melakukan perubahan, melakukan reformasi. Sehingga setelah itu
kita menjalankan demokrasi bukan lagi demokrasi liberal sistem parlementer, bukan juga guided democracy, demokrasi semi-otoritarian. Sebenarnya sejak 1998 kita lebih cenderung ke demokrasi yang lebih liberal, tetapi tetap mengadopsi local values, local culture kita. Dengan, ini catatan saya, kita sebetulnya in between antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. Suka atau tidak suka. Kalau suatu saat akan ada meninjau kembali seperti apa sebetulnya konstitusi kita yang tepat, sistem bernegara kita yang lebih bagus, itu terbuka. Indonesia itu negara kita semua. Jadi kalau ada pikiran besar dari rakyat Indonesia, para elit untuk melihat kembali kerangka bernegara kita, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, konstitusi, dan sebagainya itu terbuka. Yang penting betul-betul itu kehendak dari rakyat Indonesia. Betul-betul dipikirkan matang-matang, right thinking, deep thinking oleh semua penyelenggara negara. Sehingga kalau ada perubahan bukan kepentingan sesaat, bukan kepentingan orang seorang, bukan kepentingan partai-partai politik tertentu, tapi kehendak rakyat Indonesia. Begitu melihat atau kita menyikapi kerangka bernegara yang tidak alergi terhadap perubahan, tapi pastikan perubahan itu diperlukan untuk Indonesia yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan cerita saya yang seperti itu, mari kita lihat kalau kita khusus melihat our democracy. Banyak pertanyaan saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Setback, regressions of democracy around the globe. Konon Indonesia dilihat juga mengalami beberapa setback kemunduran. Saya tidak pada posisi untuk menghakimi dunia atau Indonesia kita seperti apa. Tapi dengan rasional, dengan kejernihan berpikir, dengan kejujuran kita, kita bisa mengatakan seperti apa kondisi demokrasi di dunia yang dipraktekkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, termasuk negara-negara besar yang lecturing us, menguliai kita. Begini demokrasi yang baik, begini demokrasi yang maju dan modern, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka. Itu yang kita lihat. Kemudian banyak kejadian di dunia setelah Perang Dingin berakhir, dan bahkan katakanlah 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, dan bahkan saat ini. Ketika ada kejutan-kejutan besar dari negeri Paman Sam yang menobatkan diri sebagai champions of democracy dengan apa yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. That is our picture. Regional and national. Nah, mari kita lihat mengapa dulu dengan segala keterbatasan saya pelaku reformasi, baik reformasi ABRI, saya ketua tim reformasi ABRI bekerja selama 2 tahun untuk memastikan TNI Polri atau ABRI itu kembali ke tugas pokok yang diamanahkan oleh konstitusi. Berhenti playing politics, respect democracy. Itu hakikat dari reformasi ABRI dulu. Oleh karena itu tidak ada lagi fungsi kekaryaan, fungsi sospol, ada ratusan jenderal berada di mana-mana, itu dihentikan semua. Kalau ada tentara aktif yang cakap, yang diperlukan, bisa masuk ke pemerintahan dengan catatan pensiun, tidak lagi menjadi jenderal aktif. Itulah dulu konsep awal military reforms yang kita jalankan. Semangatnya jelas, konsepnya jelas, legality-nya jelas sehingga mendapatkan legitimasi yang tinggi. Dan itu segaris dengan amanah konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Segaris dengan respect for democratic values. Segaris dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Itu.
Nah, perjalanan sejarah negara manapun itu tentu beragam, unik. Sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi, mungkin terjadi. Nah, gangguan terhadap demokrasi itu bermulanya my own observations. Kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan. Around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi the essence is ingin berkuasa lebih lama lagi. Ingin memiliki kekuasaan yang kuat sehingga bisa berbuat apa saja. Inilah the story of the absolute power yang pada hakikatnya rejected di mana-mana. Arab Spring tahun 2011 berguguran 4 negara. Husni Mubarak dari Mesir, Muammar Gaddafi dari Libya, Ben Ali dari Tunisia, Ali dari Yemen. Kebetulan saya pernah bertemu dengan 4 tokoh itu. Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no jobs, kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut. Terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan. Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa ya makin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power. Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi, akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya. Itu. Nah, kemudian di banyak negara terjadi hubungan tidak mesra antara the state and the people, antara pemimpin politik dengan the people on the ground, dengan elit, civil society. Nah, itu sebetulnya kalau resepnya for me adalah para pemegang kekuasaan ingat, jangan salah gunakan kekuasaan itu. Yang tadi itu. Tapi bagi yang punya kebebasan, ada juga aturannya. Sebab kalau kebebasan itu menabrak semua batas-batas kebaikan, itu juga bermasalah. Not only power, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. I love freedom of speech. Saya tentara, saya jenderal. Tapi I respect freedom of speech. Tapi gunakan freedom of speech secara tepat, secara bertanggung jawab, tidak menghancurkan negaranya, tidak membuat anarki, dan disampaikan secara civilized. Banyak cara to express your aspiration, your want, your freedom, tetapi secara civilized. Kuncinya di situ. Kalau terjadi seperti itu, demokrasi akan lebih matang. Tidak akan terjadi gangguan-gangguan atau setback terhadap demokrasi. Democracy of course is not only about freedom of power. It is about kepatuhan pada peranata hukum, respect to the rule of law, free and fair elections, konstitusionalisme, patuh kepada konstitusi dan segala turunannya. Kemudian juga checks and balances yang baik, tidak boleh eksekutif kuat sekali, legislatif sebagai rubber stamp. Tapi tidak boleh juga eksekutif tidak berjalan
karena parlemen too powerful, seperti sistem parlementer yang dulu kita ikuti. Jadi nice checks and balances dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Seperti itu. Kalau fundamental demokrasi seperti itu terjaga, percayalah, politik bisa gaduh, mungkin ya, tetapi tidak akan menjadikan sebuah negara kolaps, jatuh, seperti pengalaman banyak negara, seperti yang kita alami Prahara Besar 1965 dan 1998. Lesson from our own history. Lesson from history around the globe. Oleh karena itu tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas, not to be taken for granted. Kita pernah menjadi negara demokrasi maju akan tetap terjaga seperti itu karena sahabat saya Barack Obama mengatakan agar demokrasi itu terjaga, we have to fight for democracy. Kita semua yang menjaga, semua. The people of Indonesia kalau kita bicara our democracy. Mari kita jaga. Fight for democracy. Fight against sesuatu yang merusak demokrasi. Yang merusak konstitusi. Yang merusak kerangka bernegara. Yang merusak adanya checks and balances. Yang merusak tatanan bernegara yang baik. And so on and so on. Seperti itu. Sebagai orang tua, sebagai former leader, tentu saya wajib mendukung pemimpin-pemimpin setelah saya, termasuk sekarang Presiden Prabowo dan Presiden manapun, dengan hope, and I should be part of the solution. I should be part of the progress. If everything is going well, sesuai dengan mimpi bangsa kita, sesuai dengan tatanan kerangka bernegara, akan sangat happy. Kalau misalkan ada tanda-tanda, ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh rakyat, morally, saya harus menyampaikan dengan cara yang baik. Tidak harus di depan pers, tidak harus saya ingin show up. Lebih bagus saya behind the scene dengan niat yang baik. Dan alhamdulillah jalan itu sebetulnya tersedia. Tetapi saya masih punya harapan yang baik bagi negeri kita. Indonesia is a country of hope. Meskipun harus kita pastikan masa depan kita bagus. Masa depan kita tidak gelap. Masa depan kita cerah. Kita semua, mulai dari presiden sampai para pemimpin paling depan, the people of Indonesia, all elements of the society, bersama-sama do something, not only say something, tapi betul-betul berbuat membuat Indonesia kita cerah, tidak gelap. Membuat someday Indonesia menjadi developed country. Saya tidak terlalu suka kalau seolah-olah 20 tahun lagi kita menjadi developed country. Menjadi negara maju panjang, syaratnya banyak. Jadi lebih bagus kita lebih konservatif, doa pada Allah, ya Allah, dengan semua kerja kita mudah-mudahan di akhir abad 21 ini Indonesia menjadi negara maju. Indonesia emas menurut saya possible. Tidak ada yang tidak possible. Cuma harus tahu syaratnya ada, imperatifnya ada. Yang harus kita laksanakan real seperti itu. Oke, saya sudah sampai di situ, tetapi saya minta waktu 10 menit lagi. Kira-kira kalau dikaitkan dengan buku tadi, terima kasih. Buku ini ketika saya baca kembali, saya senang. Karena ternyata para profesor ini mengajukan pertanyaan yang berat, yang tidak mudah, yang menguji kejujuran saya, yang menguji memori saya, dan menanyakan kalau saya mengambil keputusan X atau menetapkan kebijakan A, yang ditanyakan why? Mengapa saya mengambil keputusan itu? Inilah indahnya logika, the story, the issue of the why, not only the what. Kalau what-nya bisa dilihat dari buku sejarah, dilihat dari sumber manapun, tapi beliau menggali saya mengapa keputusan itu diambil. Apa pertimbangannya?
konteksnya seperti apa, dan ingin tahu risk-nya, cost-nya yang selalu ada sebagai politisi, sebagai top policy maker, sebagai top decision maker di Indonesia. Itulah yang saya suka. Nah, setiap penggal sejarah, apakah saya masih di militer, apa setelah menjadi menteri, apa setelah menjadi presiden, kepada saya diajukan pertanyaan-pertanyaan, to be frank, itu tough questions. Oleh karena itu ketika akhirnya buku itu terwujud, alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata saya punya peluang besar untuk memasukkan di situ. Ini untuk anak-anak saya, para mahasiswa. Saya ini belum membuat memoir. Saya belum menulis autobiografi, not yet. Sebetulnya dulu ini mengharukan ketika saya bersama almarhumah Ibu Ani pada tahun 2019 awal di Sumatera Utara. Ibu Ani mengingatkan saya, Mbok dibuat memoir, Mbok dibuat biografi, nanti keburu lupa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya temani nanti untuk menulis biografi. Tapi Tuhan menakdirkan lain. Setelah bicara itu, pulang dari Medan, Ibu Ani divonis sebagai mengidap kanker darah. Dan kami 4 bulan di Singapura, Ibu Ani dipanggil oleh Allah. Dan setelah itu menulis memoir yang diamanahkan, rasanya masih berat karena I was so saddened ya. Dan dalam healing proses saya, udahlah biar ngalir dulu. Justru yang saya tulis tentang Ibu Ani. Jadi buatnya saya utamakan memoir about her, not about me. Nah, di tengah keadaan itu datanglah para profesor ini yang seperti menjawab keinginan almarhumah supaya saya menulis memoir. Buku ini sebetulnya, kalau saya menulis memoir, isinya juga itu. Karena setelah 10 tahun saya mendapatkan amanah dari rakyat, saya ingin melaporkan kepada rakyat what I had done in 10 years time dari berbagai sisi penugasan saya. Dari sisi politik, ekonomi, keamanan, diplomasi, justice, decision making, policy making, dealing with crisis, banyak sekali krisis, tsunami, global economic crisis 2008, 2009, banyak sekali. Jadi subhanallah ini ternyata ibaratnya sebelum saya sempat menulis biografi, my own memoir, ini sudah menjadi pengganti demokrasi, pengganti memoir saya. Saya berhenti di sini, tetapi yang muda tetaplah optimis memandang Indonesia masa depan. Bisa saja jadi dalam perjalanan sejarahnya ada masa-masa mendung, ada kabut, ada pasang dan surut, tetapi Indonesia is a great country. Di tangan pemimpin yang punya visi, yang punya integritas, yang cakap memimpin dan mengelola kehidupan bernegara kita, ditambah dengan human capital yang makin luar biasa unggulnya, persatuan kita, kerukunan kita, tidak boleh Indonesia divided seperti negara-negara yang lain yang sudah terbelah, tidak mudah menyatukannya kembali. Itulah syarat yang harus kita penuhi kalau kita dreaming Indonesia suatu saat menjadi negara maju. Kalau Indonesia emas itu akan diraih nanti sebagai hadiah kemerdekaan, 100 tahun Indonesia merdeka, dan setelah itu bisa diwujudkan. So, tetaplah optimistis melihat masa depan, tetapi itu tidak datang dari langit. Bukan hadiah, harus dengan ibaratnya keringat kita, istilah dulu blood, sweat, and tears. Dengan semuanya itulah kita bisa punya masa depan yang baik. Terima kasih. Nanti saya siap bersama para profesor untuk menjawab pertanyaan dari floor. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
Yang ternyata tadi saya sebelum ada diskusi ini saya sempat penasaran apa yang membuat seorang dengan background militer yang sangat kuat mampu gitu memimpin civilian demokrasi dan juga bounce back untuk pertumbuhan ekonomi yang setelah reformasi yang sebenarnya cukup signifikan. Tadi ada beberapa hal yang ditekankan Bapak SBY mengenai seperti apa model demokrasi yang paling pas dengan Indonesia. Ternyata substansinya adalah value-nya adalah seperti apa kehendak rakyat itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ternyata juga selain absolute power yang perlu check and balance yang kalau tidak akan korup juga. Ternyata freedom of speech itu juga bisa berpotensi korup jika tidak ada kontrol dan tanggung jawab seperti itu. Dan kemudian kita masih punya harapan yang terakhir Indonesia Mas bagi teman-teman semua, teman-teman PPI yang mungkin akan pulang ke Indonesia, jelas kita sangat punya harapan dan dengan beberapa prasyarat yang ada. Baik, saya lanjutkan sebagai moderator untuk menanggapi tadi mungkin pertanyaan dari Pak Indra. Iya, mengenai investasi yang menurun kemudian bounce back pada tahun 2025 ya Pak? 2005 ya? Dari investasi kita. Dan kalau teman-teman ingat 2001, 2002, 2003 itu ditandai dengan outflow dari 3 investor besar. Sony, Reebok, dan Nike. Dan kemudian menyebabkan totally banyak sekali pengangguran. Dan saya ingat sekali karena kebetulan Pak Presiden, saya waktu tahun 2003-2007 juga kuliah di sini. Jadi waktu pertama kali memilih Bapak pun saya pemilihnya di sini Pak, 2004. Nah itu saya bocoran sedikit Pak. Dan saya juga merasakan Pak, karena penelitian saya itu betul-betul sangat, saya agak mirip-mirip dengan Profesor Wahyudi. Kalau Profesor Wahyu Political Economics, saya pun sama. Saya sangat spesifik Pak Presiden, saya meneliti mengenai perubahan politik ekonomi di pertambangan Indonesia. Dan saya mengambil case study-nya Inco dan KPC, satu lagi Newmont Batu Hijau. Jadi sangat spesifik. Jadi itu saya ingin tanyakan, karena saya melihat itu bounce back. Begitu Bapak SBY terpilih, tidak lama 2005, 6, 7, itu terjadi bounce back yang cukup signifikan dari investasi Indonesia yang tadinya minus. Itu saya Pak. Baik, Terima kasih. Bapak SBY mau ditanggapi Pak? Iya. Yang tepat menjawab saya. Indonesia mengalami krisis. 1998, ekonomi kita kolaps. Remember, ingat. Kita harus berterima kasih setelah Pak Harto lengser. Pemimpin kita berusaha menyelamatkan Indonesia yang diramalkan juga akan kolaps. Bukan hanya ekonomi, tapi a whole country akan runtuh. It did not happen. Sehingga we have to be thankful to Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri yang masih bisa menahan, tidak sampai jatuh meskipun kondisinya tentu berat. Sampai di situ setuju semua. Ketika saya masuk tahun 2004, maksimal volumenya ini. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi 4%. Saya ingin lebih tinggi lagi. Sasaran saya pada saat Pilpres 6%. Tidak muluk-muluk. Karena saya rasional. Dari 4%, kalau sampai 6% itu sudah berhasil. Begitu. Everybody who knows, anybody who knows economic growth, makroekonomi, begitu cara berpikirnya. Mengapa investasi rendah? Akibatnya pertumbuhan rendah. Because situasi kita waktu itu no security, no social stability, no good investment climate, no legal certainty, lack of infrastructures, the easiness of doing business juga rendah. Jadi investment climate
was so poor. Siapa mau investasi di Indonesia yang ada capital outflow, pergi, rupiah terguncang. Oleh karena itu, first thing first, my missions bersama pemerintah bagaimana to fix, memperbaiki iklim investasi, iklim bisnis di Indonesia. Tidak selalu mudah, very challenging. Tetapi karena itu prioritas kami lakukan. Setahun setelah itu ekonomi tumbuh 5,1%. A year only, up 1%. Oke, jadi dan itu kita jaga selama 10 tahun. Oleh karena itu komponen pertumbuhan itu pertama konsumsi rumah tangga. Kalau pengangguran banyak, PHK masih terjadi, daya beli rendah, tidak akan ada pertumbuhan. Ini harus kita sadari, ekonom mesti tahu. Harapan saya pemerintah dan kita semua tahu, perbaikilah konsumsi rumah tangga ini. Government spending, kalau terbatas karena utang kita ternyata makin tinggi terakhir ini, penerimaan kita kurang, pajak kita kurang, ya spendingnya kurang. Jaga government spending. Yang ketiga, ekspor kita harus mengalir. Jangan lebih tinggi importnya dibandingkan ekspornya. Kemudian investasi. Nah, kalau ke depan Pak Prabowo ingin pertumbuhan tinggi, maka syaratnya naikkan semua tadi itu. Termasuk investasi, hilirisasi, industrialisasi must be really successful. Ini pekerjaan rumah, tidak mudah tetapi jalannya itu. Tidak mungkin ada cara lain tiba-tiba datang dari langit, tidak mungkin. Oleh karena itu, know your problems and find the solutions. Economic policy itu apa? Adalah solutions to economic problems. Saya yakin pemerintah ini bisa. Presiden Prabowo bisa. Masih ada resources yang dimiliki. Political resources and economic resources to overcome the situation. To stimulate our economic growth in the years to come. Itu rahasianya dan bukan rahasia. Saya kira semua bisa melaksanakan dengan itu. Kita ingin ekonomi kita tumbuh. Kalau tidak tumbuh, tidak mungkin pekerjaan makin bertambah. Nanti pulang ke Indonesia bisa menganggur. Harapan kita pulang di Indonesia ada job, betul? Nah, oleh karena itulah menurut saya ekonomi tumbuh, pekerjaan bertambah, itu hukum Okun dalam teori makroekonomi. Kalau ekonomi tumbuh, everybody will be happy. Dan itu bisa. I trust Pak Prabowo dengan pemerintahannya bisa lebih fokus, bikin policy yang lebih tepat, dan insya Allah semuanya akan mengalir dan menjadi bagus. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.